Mazmur 125 demikian. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion, tidak tergoyahkan dan tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem dikelilingi gunung-gunung. Demikianlah Tuhan mengelilingi umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, tongkat kekuasaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Di atas tanah yang dibagikan dengan undi kepada orang benar. Supaya orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Berbuat baiklah, ya Tuhan, kepada orang baik dan kepada orang yang tulus hati. Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mau mendengarkan, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ada banyak orang berusaha untuk hidup aman. Untuk hidup tentram. Tidak ada gangguan. Tidak ada yang mengancam dirinya. Maka dibuatlah pertahanan-pertahanan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat ada rumah yang dibangun sedemikian tingginya. Tembok-temboknya kekar. Selain itu disiapkan CCTV untuk melihat. Belum cukup lagi dipelihara anjing yang galak. Untuk apa? Supaya di dalam rumah itu tentram, aman. Bisakah sepenuhnya apa yang dilakukan oleh manusia, oleh kita, tidak tembus dari mara bahaya? Adakah pertahanan yang dibuat manusia itu sempurna? Ternyata tidak. Dari kasat mata saja ada banyak rumah yang dibentengi, yang dipagar, dipasang alat-alat keamanan, tetap saja bisa ditembus. Demikian pula keamanan elektronik, perbankan elektronik, data-data elektronik, katanya sudah sedemikian rupa berlapis-lapis pengamanannya. Toh suatu ketika dapat ditembus. Nah, realitanya memang ada hal-hal yang di luar kendali kita. Yang kita tidak bisa kendalikan. Betul bahwa kita harus berhati-hati. Bahwa kita harus menjaga diri. Tetapi tidak sepenuhnya manusia, kita semua bisa menjaga diri kita dengan sempurna. Nah, pemazmur menyadari ini. Bahwa di dunia ini kerap kali berhadapan dengan ancaman, dengan bahaya, dengan penderitaan. Tidak ada manusia yang tidak bisa disentuh oleh penderitaan itu, oleh kesulitan itu. Nah, maka dia menaruh kepercayaannya itu, perlindungannya itu hanya kepada Tuhan. Tuhanlah
tempat perlindungan, kata pemazmur. Dia mengatakan orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion. Nah, pemazmur memakai 3 gambaran. Apa jadinya kalau orang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Jadi bukan hanya sekedar percaya saja, melainkan mempercayakan seluruh keberadaan hidupnya dalam lindungan Tuhan. 3 gambaran itu, yang pertama-tama kata pemazmur adalah bahwa orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, ia bisa seteguh gunung Sion. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan berdiri teguh seperti gunung. Gunung yang dilihat pada waktu itu oleh pemazmur, dia gunung Sion. Yang teguh berdiri. Yang tidak goyah dengan badai, dengan topan, dengan apapun. Dia tetap ada. Nah, bagi pemazmur, orang yang mempercayakan diri, mengandalkan diri, menyerahkan perlindungannya pada Tuhan, maka dia itu seperti gunung Sion itu. Teguh berdiri. Untuk setiap kita, kalau kita mempercayakan hidup kita, diri kita akan seperti gunung itu. Akan tegak berdiri. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua yang diberikan oleh pemazmur, tadi orangnya akan teguh. Nah, sekarang perlindungannya seperti apa? Perlindungan yang diberikan oleh Tuhan untuk orang percaya adalah seperti ayat 2, Yerusalem dikelilingi gunung-gunung. Demikian Tuhan mengelilingi umatnya. Jadi ini kota Yerusalem. Yerusalem dikelilingi gunung-gunung. Dia ada di tengah-tengah. Saya belum pernah ke Yerusalem. Tapi saya dapat membayangkan kota yang ada di tengah-tengah pegunungan itu. Dikelilingi seperti benteng itu. Maka mestinya akan aman orang-orang yang ada di sana. Perlindungan Tuhan itu seperti itu. Jadi kita ada di tengah-tengah lindungan Tuhan. Seperti gunung-gunung yang mengelilingi kita. Jadi hidup orang percaya itu kalau Anda, saya mempercayakan diri kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjadi pelindung kita. Di situ kita aman. Bagaimana kalau kita keluar dari perlindungan Tuhan? Apa yang akan terjadi? Banyak perdebatan dalam pemahaman, pemikiran teologi. Keselamatan perlindungan dari Tuhan itu bisa hilang enggak? Saya mengatakan perlindungan dan keselamatan dari Tuhan itu bukan barang. Tapi adalah sesuatu anugerah yang tidak bisa digambarkan oleh apapun, apalagi barang. Tapi logikanya ketika Tuhan memberikan perlindungan dan kita ada di dalamnya, otomatis kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Seringkali kitanya yang keluar dari perlindungan Tuhan itu. Kita merasa bahwa perlindungan yang diberikan itu tidak memenuhi keinginanku. Kita dipenuhi oleh nafsu yang serba kurang. Pengen ini, pengen itu. Dan kepengennya ini harus dipenuhi secara instan. Hari ini doa, hari ini juga Tuhan jawab seluruh keinginan kita. Ketika dirasakan tidak dijawab, kita keluar dari situ.
dari perlindungan Tuhan. Kita minta perlindungan dari tempat-tempat yang lain. Kita nanya pada orang-orang pintar, pada orang-orang yang mungkin saja tidak mengenal Tuhan. Jadi kita sendiri yang keluar dari perlindungan Tuhan itu. Akibatnya apa kalau demikian? Kalau ini terjadi, maka kita akan, kata pemazmur, kita akan bergaul dengan orang-orang fasik. Dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Disitulah bahaya mengintai dan bahaya yang kita hadapi sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Nah, kalau sudah ada dalam lindungan Tuhan, mestinya kita tetap ada di dalam. Dan terus berseru kepadanya, memohon dia untuk menolong kita. Lalu yang ketiga, pemazmur menggambarkan bahwa pertolongan itu nyata di dalam kesetiaan. Kesetiaan Tuhan ini menjamin perlindungan yang pasti. Jadi pengalaman masa lalu pemazmur ini telah membuktikan itu. Dia telah membuktikan berjalan bersama Tuhan nyata, konkret. Di tengah kejaran musuh, di tengah ancaman bencana, di tengah orang-orang yang tidak suka sama dia, Tuhan tidak membiarkannya. Tetapi Tuhan yang menolong, menyertai dia. Nah, mestinya inilah juga yang menjadi keyakinan kita. Namun seperti kita baca dalam ayat yang tadi kita simak bersama-sama ini, meskipun pengalaman-pengalaman itu telah meneguhkan, telah meyakinkan pemazmur ini, Tuhan setia dengan janjinya, maka tetap pemazmur berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa supaya Tuhan itu, bahasa dia, berbuat baik. Artinya terus menyertai perjalanan kehidupan. Kita mungkin punya pengalaman dengan Tuhan. Ditolong berkali-kali. Tuhan melindungi kita. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak perlu berdoa, minta Tuhan jaga, minta Tuhan tolong kita. Kita tetap berdoa, Tuhan yang menolong kita. Sambil kita menjaga diri kita tidak keluar dari perlindungannya. Menjaga hati kita di dalam kekudusan. Nah, inilah yang sebetulnya harus kita lakukan. Kita boleh berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongannya, tapi kita harus cengli juga dong dengan diri kita. Kita minta tolong sama Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita mau keluar dari perlindungannya, lalu mau minta tolong kepada yang lain. Itu namanya cengli kan. Tidak baik. Nah, biarlah ini menolong kita juga. Yakin dan percayalah bahwa ketika Anda, saya mempercayakan diri kepada Tuhan, maka kita akan seteguh gunung Sion. Ketika kita mempercayakan pada Tuhan, perlindungannya itu mengelilingi kita bagaikan pegunungan yang membentengi Yerusalem. Ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, maka janjinya, kasih setianya akan menyertai kita dari hari ke sehari. Yang dilakukan oleh kita adalah hanya satu, setia. Setia kepada Tuhan. Taat di dalam kasih-Nya. Biarlah Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali untuk kami mempercayakan diri kepadamu, mencari perlindungan hanya dari Engkau, dan hidup di dalam rahmat-Mu.
Tuhan yang menolong juga pergumulan-pergumulan ke depannya. Supaya apa yang kami hadapi dapat kami atasi bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyampaikan doa-doa kita. Mari kita menyiapkannya dengan NKB 140 bila aku berdoa.